Halo Sobat Zona, bertemu dengan Mimin di program Sobat Zona Harus Tahu. Nah, kali ini Mimin akan menjabarkan topik menarik yang relate dengan mahasiswa. Kira-kira apa ya? Di video ini, Mimin akan membahas profesi yang diperkirakan akan digantikan oleh robot. Tunggu. Kok bisa, Min, robot menggantikan manusia? Kan robot ciptaan manusia itu sendiri. Kalau memang bisa, nanti berkurang dong lapangan pekerjaan. Lalu, mahasiswa yang fresh graduate masa bersaing dengan robot? Loh, bukannya robot hanya meningkatkan produktivitas pekerjaan ya? Bahkan, dengan adanya robot kan malah nambah lapangan kerja. Masa sih sampai mengambil alih pekerjaan manusia? Menarik ya untuk dibahas. Yuk simak penjelasan Mimin di video berikut ini. Saat ini, kita telah memasuki era digitalisasi atau disebut dengan revolusi industri 4.0. Seiring berkembangnya revolusi industri 4.0, Jepang merekomendasikan konsep Society 5.0 yang harus dimiliki masyarakat dunia. Yap, konsep Society 5.0 pertama kali dicetuskan oleh Jepang pada tahun 2019. Di mana, untuk menunjang era Society 5.0, dibutuhkan teknologi penting seperti cloud computing, Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, serta robotik. Nah, yang Mimin bahas kali ini yaitu, benarkah di era yang semakin berkembang ini, robot itu nantinya akan menggantikan pekerjaan manusia? Sebelum kita membahas intinya, mari kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Tapi, hanya secara garis besarnya saja. Kalau kita bahas semuanya, bisa-bisa ada part-partnya nih. Gimana? Lanjut aja? Oke. Sebelumnya, ada yang tahu apa definisi dari robot? Tahu Min, robot itu yang kayak di film-film gak sih? Contohnya film Transformer yang dipimpin oleh Optimus Prime atau film Bumblebee yang populer itu kan Min? Bukan ya. Jadi, robot yang Mimin maksud ini adalah kecerdasan buatan manusia yang disimulasikan menjadi peralatan manipulator dan diprogram mampu bekerja dengan intelijensi mirip dengan manusia, sehingga dapat mengerjakan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Lantas, kok bisa ya robot diciptakan agar dapat menghandle pekerjaan manusia? Awal mulanya gimana, Min? Nah, awal mulanya robot diciptakan ternyata berkaitan dengan ilmu biologi loh, bukan elektronika. Loh, kok bisa ya? Jadi gini nih, pada saat itu, ilmuwan biologi ingin menciptakan makhluk dengan karakteristik sesuai yang mereka inginkan. Namun, karena keterbatasan ilmu dan teknologi pada masa itu, maka keinginan tersebut belum terwujud. Saat itu, yang dapat diciptakan manusia hanyalah alat-alat mekanik sederhana yang dapat membantu kehidupan sehari-hari. Sejarah munculnya robot berasal dari bangsa Yunani kuno, kemudian berkembang pesat pada era globalisasi ini. Di abad ke-19, robot mulai dikembangkan. Ide robot dapat menggantikan tugas manusia bukanlah hal yang baru. Sebenarnya, sudah cukup lama manusia memimpikan adanya mekanik atau mesin pintar yang dapat menggantikan tugas manusia. Seiring berkembangnya teknologi komputasi dan perangkat lunak, robot mengalami perkembangan yang sangat pesat di masa kini, atau yang kita kenal dengan nama Artificial Intelligence atau AI. Istilah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI pertama kali diciptakan oleh John McCarthy pada tahun 1956. Dalam sebuah program AI, Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Lantas, dari proyek itulah memulai peluang AI bisa berkembang pesat hingga saat ini. Korporat juga semakin marak menggunakan AI dan terus mengembangkan machine learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai. Sebagai contohnya, berikut ini. Pertama, pada tahun 2009, Google memulai perancangan mobil tanpa pengemudi secara diam-diam yang akhirnya diumumkan ke publik di tahun 2014 setelah lolos dari Nevada Self-Driving Test. Lalu ada lagi Cortana, aplikasi asisten pribadi cerdas yang dikembangkan oleh Microsoft, dirilis di tahun 2014. Kemudian yaitu Siri, asisten pribadi yang dikenalkan oleh Apple bersama dengan iPhone 4S pada tanggal 4 Oktober 2011. Selanjutnya lagi adalah belanja di Amazon dengan bantuan Alexa yang dirilis tahun 2014. Kemudian ada AlphaGo,
Sebuah kecerdasan buatan yang dibuat menggunakan unit DeepMind milik Google berhasil mengalahkan pemain Go legendaris di tahun 2016. Lalu ada lagi nih, yaitu robot Kime. Robot bartender dengan teknologi 5G yang dibuat perusahaan Spanyol Telefonica. Lalu ada pula robot Sophia. Robot humanoid yang bisa berbicara, bergerak, menunjukkan emosi, menggambar, bahkan bernyanyi. Robot ini menjadi terkenal sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2016. Berikutnya ada robot THR-3, robot humanoid yang diperkenalkan Toyota di tahun 2017. Robot ini bisa menirukan gerakan manusia seperti avatar di dunia nyata. Nah, selanjutnya yang terbaru ada TeslaBot atau nama lainnya yaitu Optimus. TeslaBot atau Optimus merupakan prototipe robot berbentuk manusia yang memiliki teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. CEO Tesla Elon Musk mengatakan perusahaannya mungkin akan meluncurkan prototipe robot ini di tahun 2022. Namun, belum diketahui secara pastinya. Loh Min, padahal kan sebelumnya CEO Tesla pernah bilang kalau robot humanoid itu berbahaya karena akan menggantikan peran manusia di masa mendatang. Kok tiba-tiba memproduksi robot humanoid juga? Bisnis tetaplah bisnis. Di era sekarang ini, bisa kita lihat bahwa AI bukan lagi teknologi masa depan, melainkan teknologi saat ini. Kini, penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita akan bertemu dengan banyak pemanfaatan AI yang membantu kita lebih mudah menyelesaikan berbagai tugas. Namun, pesatnya perkembangan teknologi dan artificial intelligence AI juga membuat sebagian besar masyarakat khawatir. Kemajuan teknologi AI membuat banyak pekerjaan yang saat ini dikerjakan manusia bisa digantikan oleh mesin, bahkan dengan hasil yang lebih baik dan biaya lebih efisien. Berdasarkan studi World Economic Forum 2007 hingga 2018 di USA, juga mendeteksi fenomena peningkatan penggunaan robot untuk menggantikan peran manusia seperti pada tabel berikut ini, di mana dalam tabel ini adalah perbandingan pembagian pekerjaan pada tahun 2020 dan apa yang diprediksi pada tahun 2025. Dalam tabel ini menjelaskan bahwa hampir seluruh pekerjaan akan diambil alih oleh mesin. Lantas, kita sebagai mahasiswa yang nantinya terjun di dunia kerja harus gimana ya Min agar tidak tergeser oleh AI? Terutama robot atau mesin-mesin yang sudah menggunakan AI. Dan pekerjaan apa saja Min yang akan digeser oleh AI? Nah, maka dari itu, Mimin menjawab sebagai berikut ini. Beberapa contoh pekerjaan yang terotomisasi berdasarkan data World Economic Forum 2007 hingga 2018 diantaranya berikut ini. Apakah ada pekerjaan impianmu di tabel ini? Jika ada, maka perlu kalian garis bawahi ya. Selanjutnya, ada pula pekerjaan yang sudah Mimin kumpulkan dari berbagai referensi yang diperkirakan akan digantikan robot kecerdasan buatan. Di antaranya, yang pertama yaitu sopir. Kedua adalah akuntan. Selanjutnya yaitu kasir. Kemudian ada translator atau penerjemah. Lalu ada lagi teller bank. Dan terakhir yaitu apoteker. Salah satu studi yang dilakukan lembaga riset McKinsey Global Institute juga membenarkan bahwa periode 10 hingga 20 tahun lagi, jutaan pekerja di seluruh dunia berpotensi kehilangan pekerjaan. Di mana pada era tersebut kita memasuki sebuah pekerjaan dapat dikerjakan sebuah robot otomatis tanpa membutuhkan tenaga manusia. Namun menariknya, McKinsey & Company juga menambahkan bahwa dalam periode tadi, lapangan kerja baru juga diciptakan, bahkan melampaui dari pekerjaan yang terotomisasi. Serupa dengan penelitian McKinsey & Company, World Economic Forum juga menyampaikan kabar buruk dan kabar baiknya. Kabar buruknya, studi World Economic Forum memperkirakan akan ada 75 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Namun kabar baiknya, yaitu munculnya kesempatan kerja baru ketika era robotik mulai mendominasi. Diperkirakan kemunculan 133 juta lapangan pekerjaan baru yang menanti para pencari kerja di masa depan.
Otomasi akan meningkatkan produktivitas yang justru membuat roda ekonomi berputar lebih baik. Akan terjadi peningkatan pendapatan utamanya di negara berkembang, membaiknya kondisi kesehatan masyarakat, serta munculnya konsep ekonomi baru yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini juga pernah terjadi di mana ketika komputer pertama kali diperkenalkan, banyak yang khawatir pekerjaan manusia akan tergantikan. Namun kenyataannya, banyak pula lapangan pekerjaan baru yang terciptakan setelah adanya komputer. Lalu, gimana ya Min, agar mahasiswa nantinya saat terjun di dunia kerja tidak tergantikan oleh mesin yang bahkan diciptakan oleh manusia itu sendiri? Ditambah lagi, jika nantinya muncul pekerjaan baru yang tak terduga dan mahasiswa belum siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Mimin akan membeberkan beberapa kemampuan manusia yang tidak akan tergantikan oleh robot. Karena kemampuan ini hanya dimiliki oleh manusia, yang artinya kalian harus mengasah kemampuan berikut ini. Yang pertama adalah kreativitas. Selanjutnya yaitu program analyst. Berikutnya yaitu critical thinking and problem solving, seperti pengacara, jaksa, atau hakim. Kemudian yaitu perencanaan, strategi, dan kolaborasi, seperti manajer, HRD, dan CEO. Selanjutnya yaitu komunikasi, seperti public relation, politikus, dan sales marketing. Dan yang terakhir yaitu manajemen teknologi. Loh, kenapa kreativitas dalam urutan pertama, Min? Jadi gini nih, pekerjaan yang akan diotomasi atau tergantikan oleh robot sifatnya yaitu membahayakan, repetitif atau berulang, dan membosankan. Karena teknologi otomasi, robot, dan kecerdasan buatan AI mudah untuk melakukan hal tersebut. Terutama, hal-hal yang mengandalkan kecerdasan IQ mudah dilakukan oleh robot atau AI. Karena manusia dengan IQ 150 sudah dianggap sangat jenius. Padahal saat ini, IQ robot telah mencapai 700 atau bahkan 700.000. Kecerdasan buatan mudah untuk menghafal atau mengerjakan data yang sangat besar. Di masa yang akan datang, pekerjaan manusia akan tergantikan oleh teknologi. Nah, sebaliknya, pekerjaan yang tidak akan diotomasi dalam waktu dekat adalah pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, kemampuan menganalisis, serta kemampuan emosional dan sosial yang baik. Semua aspek tersebut relatif sulit digantikan oleh robot AI, sehingga menjadi pembeda signifikan antara manusia dan robot ciptaan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, lapangan pekerjaan di masa depan sebenarnya justru lebih terbuka dengan kehadiran teknologi robot. Akan tetapi, pekerjaan di masa depan membutuhkan keahlian atau skills berbeda dibanding pekerjaan saat ini. Boleh dong Min, spill pekerjaan apa ya yang kira-kira sangat dicari di masa depan? Oke, berikut beberapa jenis pekerjaan baru yang akan dicari, bahkan saat ini sangat dicari adalah: pertama, data analyst. Selanjutnya, machine learning specialist. Kemudian, big data specialist. Nah, hal yang perlu diantisipasi mahasiswa dari sekarang yaitu mulailah menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, seperti menambah keahlian atau skills tertentu yang bersifat timeless. Sehingga ketika pekerjaan manusia nantinya digantikan oleh AI, kita sudah siap dengan itu. Lalu, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dibutuhkan oleh industri pekerjaan. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita mampu beradaptasi dan mempelajari skills baru tersebut? Siapkah kita bergempur di era baru dengan pekerjaan yang tentunya menantang? Jika kita tidak siap, artinya kita kalah dengan kecerdasan buatan manusia itu sendiri. Jadi, asah kemampuanmu dan hadapi era baru yang akan datang. Tetap semangat, khususnya mahasiswa pencari kerja. Itulah tadi bahasan kita seputar profesi yang akan digantikan oleh robot. Kira-kira bahas apa lagi ya di topik berikutnya? Semoga apa yang disampaikan oleh Mimin bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Kalian juga boleh kok komen di bawah topik apa lagi yang harus Mimin ulas selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Sobat Zona Harus Tahu topik berikutnya. See ya!